Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum ya Zat, assalamualaikum ya Nur, assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ruhi, assalamualaikum ya Jasadi, assalamualaikum ya Ibrahim, ya Dawud, ya Sulaiman, assalamualaikum ya Yahya, Zakaria, assalamualaikum ya Musa, ya Isa, assalamualaikum ya Nuh, assalamualaikum ya Daniyalah, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh, assalamualaikum ya Nurus samawati. Assalamualaikum ya Nurus samawati. Assalamualaikum ya Nurus samawati. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lah. Bismillahi fi admi, bismillahi ma. Masya Allah la yashuku khairu ilallah, bismillahi masya Allah la yusharifu su'a ilallah, bismillahi masya Allah makana min ni'matin. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal siha, abwabal quwah, abwabal barakah, abwabal sa'adah, abwabal jannah. Bismillahi nuri nurullah nuru rabbi biharfi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua. Pertama yang utama adalah marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita setiap pagi adalah bagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulullah dari mulai tudul bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan di pagi hari adalah kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Marilah kita sahabat senantiasa menyadari tentang diri ini. Siapa diri ini? Bagaimana kita tanajul di dalam dunia ini? Kita inilah maka hari ini adalah persoalan manusia adalah kenapa dia tidak menyadari siksa kuburnya. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman semua ya. Apakah ada kaitannya dengan ketidakbahagiaan kami hari ini, tidak keberkahan rizki kami hari ini, dan masalah kami hari ini itu adalah bagian dari siksa kubur itu. Abah bilang itulah yang disebut siksa kubur ya. Maka kita adalah kebahagiaan itu adanya di dada. Dan Allah sudah mengingatkan afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur.
Dan Allah mengaitkan wahussila ma fis-sudur, sahabat. Maka selalu ada makna hakikat dan makna syariat. Makna hakikat, tubuh kita lah kuburan. Dan boleh dipastikan orang yang masih berada pada tubuhnya berarti masih ada dalam siksa kubur. Karena tubuh itu bukan tempat untuk bahagia, tapi tubuh adalah bisa bahagia kalau seandainya yang batinnya kita hidupkan. Itu masalahnya. Jadi pada dasarnya banyak manusia salah dalam bergerak mencari kebahagiaan, sahabat, lewat tubuhnya, lewat geraknya, lewat usahanya. Maka disinilah sesungguhnya persoalan manusia sekarang akhir zaman. Ya, kita sambil maaf ya sahabat, apa sambil ngerokok ya. Karena manusia betul-betul sekarang ini tidak mengenali dirinya siapa. Jadi seolah-olah dia adalah diri yang terpisah dari Tuhannya. Seolah-olah dia adalah diri yang bisa melakukan apa saja. Seolah-olah dia adalah diri yang hidup, yang wujud, punya nama. Nah itu. Itulah sahabat, kita harus mengerti adalah bagaimana diri kita ini. Dan Allah selalu mengulang-ulang pada dalam Al-Quran supaya tubuh ini bahagia. Tapi tubuh ini bahagia bukan mencari kebahagiaan lewat tubuh ini. Karena tubuh ini mayit, sahabat. Tubuh ini wayang. Dan tubuh ini dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsunya memiliki 7 tingkatan adalah amarah. Maka sesungguhnya manusia bagaimanapun berikhtiarnya, selama ada dalam siksa kubur, maka dadanya, maka itulah kata Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Kita manusia tidak sadar sedang dalam neraka sebenarnya. Maka disinilah kita harus mengerti konsep ketuhanan itu sendiri. Siapa Allah, siapa Rob, dan siapa insan, dan siapa manusia. Siapa Adam, siapa Muhammad, siapa Allah. Siapa Rasul Allah, siapa Rasulullah. Siapa Muhammad yang di Madinah, dan siapa Muhammad sejatinya Muhammad. Siapa Nur Muhammad. Apa itu Muhammad Haq, apa itu Muhammad Harith, dan lain sebagainya. Kenapa proses penciptaan bumi ini ada 6 masa? Dan kenapa kita pun ada terlahir ke alam dunia, di alam insan ini 6 masa. Dari mulai alam wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam adsam, alam insan. Maka pada saat di alam insan lah di nafsul amarah, di mana kendali sahabat ada pada tubuh ini. Maka semuanya menjadi siksa kubur. Maka Abah sering menjelaskan tentang seluruh Rasul itu adalah bebas di muharram itu. Karena pada dasarnya bicara tentang Musa adalah bicara tentang Fir'aun. Siapa Musa adalah jiwa kita yang terkubur. Siapa Fir'aun itulah musuhnya Musa, tubuhnya sendiri. Makanya la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang daripada diri kita adalah kecuali wujud kita sendiri yang dianggap oleh kita ada. Inilah persoalan kita kenapa harus mengenal diri, mengenal Allah, sahabat. Mengenali tubuh ini dengan baik dari semua ya. Mengenali fi'il Allah pada tubuh ini, mengenali sifat Allah pada asma Allah pada hati ini. Mengenali sifat Allah pada ruh ini dan mengenali zat Allah pada siri ini. Karena tubuh ini seperti kelapa, ada minyaknya, ada daging kelapa, ada batok, ada kulit. Tubuh kita ini sabut kelapa. Tubuh kita sabutnya. Sementara adalah asma kita adalah hati kita, makanya keras, batok, sahabat. Dan adapun hakikatnya diri kita adalah daging kelapa. Dan adapun yang tersembunyi harus diolah di dalamnya adalah minyak kelapa. Maka ulama mengajarkan ada syariat adalah syariat seumpama pohon, thariqat adalah seumpama batang, ma'rifat seumpama daun,
Dan adapun yang disebut dengan hakikat adalah buah. Nah, kalau hari ini panjenengan tidak bahagia karena tidak menemukan buah itu. Karena panjenengan mencarinya dengan cara yang salah. Nah, inilah yang Abah kan kurang apa Abah jelaskan. Abah itu adalah tukang ojek. Abah ini adalah nelayan. Abah ini adalah petani bunga. Abah ini adalah pencetak bata merah. Abah ini adalah semua 7-9 pekerjaan sudah pernah Abah lakukan. 2 tahun jadi nelayan, kemudian 2 tahun jadi tukang ojek, dan 3 tahun menjadi petani bunga, ya. Kemudian jualan jagung bakar di pinggir jalan, menanam jagung, menjualnya sendiri. Nah, disinilah pada saat kita sudah mengerti konsep siapa diri. Yang selama ini adalah saya ingin berubah. Saya ingin bahagia dengan tubuh ini, ternyata salah alamat. Karena tubuh ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau tubuh ini hari ini menderita, karena kita ada tubuh inilah siksa kubur pada kita. Maka itulah selalu bicara tentang kesadaran, sahabat. Sadar itu bukan jasad. Sadar itu adalah ruh. Karena kita yang sebenarnya bukan tubuh ini. Tapi diambil alih oleh tubuh ini. Itu yang disebut dengan kemelekatan. Itu disebut dengan ego. Itu disebut dengan pengakuan. Padahal itulah yang membuat kita terhalang. Semakin lupa kita pada jati diri kita, semakin tebalah tubuh ini menghalangi diri kita. Dan semakin kita adalah tidak sadar, maka semakin gelaplah persoalan kita. Itulah kenapa Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Siapa yang melalaikan dzikir pada Allah, maka dia telah masuk dalam kehidupan yang donka. Tadi. Maka donka itu adalah siksa kubur sebetulnya. Itulah kenapa Allah mengaitkan antara kubur dan sudur. Apala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Mana yang terkubur jiwa? Di mana? Di dalam dada. Mati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena memaknai agama hanya satu lapis, hanya dalam sisi syariat saja. Atau memaknai agama hanya pada sisi pinggir. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, "Wa minhan nasi may ya'budullah ala harfin." Sesungguhnya manusia itu adalah, "Wa minan nasi may ya'budullah," adalah dia ada dalam pinggir. Itulah kenapa Tuhan Sunan Kalijogo membuat lagu ilir-ilir. Untuk kita adalah temanten anyar, menyatunya dohir dan batin, untuk menanjat penekno blimbing kui. Blimbing itu adalah 5 jalur, sesungguhnya memiliki 5, seperti jari kita memiliki 5 kesadaran, ya. Adalah, atau dalam surat Maryam adalah kaf ha ya ain shad, ya. Mulutmu, hidungmu, matamu, telingamu, dadamu, itulah kaf ha ya ain shad. Semua, ya. Untuk apa? Adalah untuk membahas, untuk untuk menjahit pedahe ing pinggir. Untuk apa? Untuk cuci dodotiro. Inilah dodotiro yang harus kita cuci. Maka tadi kata Allah, wa hussila ma fis sudur. Karena itulah kaitannya kubur dan sudur, sahabat. Maka dalam kaji hakikat, maka kata Abah, kalau yang masih belum paham ngaji hakikat, nggak usah ikut kajian Abah. Dari semua, ya. Karena kalau kaji hakikat memang harus kembali ke tubuh. Ya, menemukan apapun surga, neraka, barja, syirat, lari ke tubuh. Mencari Allah, mencari Rasulullah, kembalilah pada diri. Itulah kita harus mengenali sejatinya diri. Maka ada syariat untuk mengajarkan, membenahi tubuh ini, untuk menyaksikan fil Allah. Dalam apa? Ya dalam sholatmu, dalam kerjamu, dalam gerakmu, dalam diammu. Itu pada saat kamu sadar, itulah sholat. Itulah kenapa makna sholat adalah aqimis sholat. Ya sahabat. Jadi yang harus dipahami adalah aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku.
Maka itulah dalam sholat ada tubadil, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram. Ihramlah tubuh kita ini supaya kita tidak berasa dalam siksa kubur. Kalau kita berada pada tubuh ini, maka kenapa dalam Al-Quran Allah ingatkan tentang aswadu qaswah. Bahkan ada manusia nanti yang saking kerasnya hatinya, maka dijadikanlah dia adalah kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu besi dan batu. Karena tubuh manusia itu adalah keras. Kata Allah, tubuh manusia itu membangkang dari semua. Inilah karena manusia itu nggak sadar dia menjadi kompetitor Allah. Pada saat Allah wujud ada dan kamu ada, berarti kamu adalah lawan dia. Bagaimana mungkin kamu akan menyembahnya selama kamu menjadi lawan dia? Nah, disinilah sahabat kenapa konsep penciptaan tubuh kita ini adalah dari mulai Allah berfirman, Allah, Allah, kemudian hak, kemudian 3 bulan Allah, ruh kita ini sudah berzikir di dalam tubuh kita. Sebagaimana dalam berjanji pada sulbinya Nabi Muhammad itu, wasummiya fi sulbihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam zakarullah wa labbah. Pada sulbi Nabi itu sudah berzikir sebetulnya ruh kita itu. Ruh kita menyadarkan tentang siapa sebenarnya diri ini. Ruh kita menyadarkan tentang siapa kita sebenarnya dari semua. Tapi tetap begitu lahir kita dalam keadaan amnesia. Dahulu ulama kita nggak ada ilmunya saat itu sahabat. Hari ini adalah pelatihan kesadaran dengan berbagai macam metodologi. Di antaranya adalah dengan yang di Jepang itu terkenal dengan yoga, bagaimana olah diri manusia. Kemudian bagaimana para Shaolin, para biksu semua melatih diri sesungguhnya. Mengeluarkan napas, menahan napas, menarik napas, menahan napas, mengeluarkan napas. Menarik napas, menahan napas. Susi, sini bentar. Itulah sahabat tentang ambilin kopi Abah di meja. Ya. Nah, inilah sesungguhnya manusia. Mari, daripada manusia takut dengan kubur yang di sana, lebih baik ayo olah kubur ini. Keluarlah dari kubur sekarang. Bangkitlah dari kubur sekarang. Bangunlah dari tidurmu sekarang. Itulah Allah ajarkan setiap malam itu. Bagaimana jiwa kita digenggam kata Allah. Dan kukembalikan pada saat bangunnya. Ya. Jiwanya digenggam dan kubangunkan pada saat tidurnya. Pada saat dia bangun. Kukembalikan jiwanya. Dan Allah menyebut jiwa. Maka coba kalian sebelum protes tentang ceramah Abah tentang siksa kubur di tanah itu. Kalian juga pelajari juga. Gitu kan tadi semua. Ya. Supaya kalian bisa lepas dari siksa kubur. Karena penderitaan yang kalian alami hari itulah siksa kubur. Maka neraka kata Abah. Setiap hari manusia sedang meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, yang kecil seumpama rambut di belah 7. Yang tajamnya setajam pedang. Sahabat, ya. Hari inilah kalian harus bangkit dari kubur. Hari inilah kalian harus hidup. Karena pada dasarnya kehidupan yang palsu ini ada pada tubuh yang palsu ini. Itulah neraka. Itulah siksa kubur. Dijamin oleh Abah. Itulah penderitaan yang menjadikan penderitaan. Karena kita terjebak, kita salah sangka. Kita kira diri kita ini yang ini kayak Abah saya tuh. Dikira wajah ini wajah Abah saya tuh. Salah. Diri kita yang sebenarnya bukan. Diri Abah yang sebenarnya bukan ini. Nah itulah kalau bagi orang-orang yang sudah bisa merogoh sukmo. Yang sudah bisa melepaskan dirinya. Kalian akan lihat sendiri. Ternyata ada kamu yang lain. Nah ini yang tidak dipahami tapi orang teriak-teriak kayak sok paham hadis semua. Nah itulah yang akan pulang. Itulah yang disebut wildanun mukhalladun.
Itulah ruh yang ditiupkan oleh Allah pada dirimu. Itulah dirimu yang sejati. Itulah sejatinya dirimu. Tapi kalau tidak begitu, maka Allah ingatkan, afala ya'lamu idhabu syirama bil kubur wa husila ma bis sudur. Maka hari ini tubuhmu adalah akan menerima segala apa yang pernah dilakukannya dulu. Karena dulu pun sama, tidak sadar. Dan kurang apa dalil dari Rasulullah, termasuk adalah oh sebenarnya sadari dalam dirimu ada Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Maka dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum telah datang Rasul utusan. Rasulun min anfusikum azizun harisun. Tulisannya di copy kemana-mana sih. Semua. Ya. Sahabat. Silakan terserah. Cuma Abah itu terus ambilin air aqua sebot dan ya. Udahnya ambil satu dorong lagi. Udah sini. Sini jelas. Ribet susu gitu aja. Udah. Rasulun min anfusikum, sahabat, telah datang untukmu utusan. Ya. Maka disinilah sesungguhnya tentang mengenal diri. Mengenal diri, berserah diri. Agama itu hanya tentang berserah diri. Siapapun kamu, disebut apapun labelnya. Selama kamu sadar sebenarnya dirimu adalah air. Bukan merek botol. Kamu bukan Ades. Kamu bukan Le Mineral. Kamu bukan Fit. Kamu bukan Aqua. Atau kamu bukan merek apapun. Sebenarnya kamu adalah air. Nah, kembalinya botol itulah. Ini adalah yang menghilangkan haus bukan tulisan Fit ini. Yang menghilangkan haus bukan botol ini. Tapi kesadaran kamu ada pada botol ini. Ini masalah. Inilah masalah manusia hari ini. Ketidakbahagiaannya, siksa kuburnya. Teriak-teriak masih percaya siksa kubur, tapi kuburnya sedang disiksa. Gitu. Tadi semua. Takut dengan siksa kubur di situ, tapi kamu tidak menyadari kamu sedang berada dalam siksa kubur itu sendiri. Maka jangan aneh. Orang percaya dengan siksa kubur, tapi perbuatannya kan tidak mencerminkan orang yang percaya dengan siksa kubur. Dia percaya di sana itu ada surga. Itulah kalau seandainya ngajinya keluar. Tetapi dia tidak menyadari dia sedang dalam neraka. Dan terus berbuat menjadi penduduk neraka. Padahal neraka itulah kenapa ada alif lam mim. Alif laisa pada mim. Ruh laisa pada jasad. Allah laisa pada Muhammad. Supaya kamu bisa membuktikan siksa kubur itu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hanya kepada orang telanjang. Dalikal kitab. Inilah kitab. Dalikal kitabul la raiba fihi. Disinilah kenapa kita harus memahami itu. Kalau tidak begitu sahabat. Walaupun tubuh ini maaf kamu gunakan untuk sujud. Gunakan untuk ruku. Gunakan untuk duha. Gunakan untuk baca Quran. Gunakan untuk tahajud. Tetap kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Oh ada yang protes kemarin. Bang Uyong. Coba kamu buktikan. Apa benar duhamu itu murni karena Allah? Apa benar tahajudmu itu? Apa benar bacaan Quran itu? Dan Abah sudah membuktikan. Ternyata orang-orang yang ibadahnya dengan tubuh ini. Di majelis Abah. Ribuan orang muntah. Ya. Karena ternyata. Kita telah digunakan oleh dia. Kita ditipu oleh dia secara halus. Sehingga merasa kita sudah melaksanakan kewajiban. Tapi sebenarnya adalah maksiat.
Itulah sahabat kenapa Imam Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah, orang yang maksiat adalah yang dia sadar ketidakberdayaan dirinya. Sahabat. Bukan mencari maksiat. Dia tidak sadar. Karena maksiat itu tidak bisa kamu lakukan sebenarnya. Kalau nggak ada hidup. Tetapi hidup ada berkaitan dengan tubuh. Dengan nafsu. Maka disitulah Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka tubuh ini memiliki dua potensi, fujuraha wa taqwaha. Pada saat kamu membersihkannya, qad aflaha man zakkaha, tubuh ini akan wa taqwaha. Jadi pada saat kita lupa akan fujuraha, sahabat. Maka jangan kita bersandar pada tubuh ini. Maka sudah dikatakan oleh ulama, la hijabaka illa biwujudika, tiada penghalang dari dirimu adalah kecuali wujudmu sendiri. Ya. Itulah Allah menyebut dirinya miskat. Masalu nurihi kamiskat. Miskat itu cahaya sebelah. Allah nggak terhijab oleh apapun kita. Kenapa dibikin cahaya sebelah? Kalau tidak disebut miskat, pasti sudah nembus. Semua manusia mendapat hidayah. Semua manusia taat. Semua manusia nggak ada yang maksiat. Semua manusia sama geraknya. Tapi di situ Allah tidak melakukannya. Dan Allah pun menegaskan la ikraha fid-din, tiada paksaan. Bahkan Allah mengatakan bahkan hanya untuk sedikit pun Allah itu tidak ada penekanan, pemaksaan Allah itu. La ikraha fid-din. Bahkan boleh kamu bersandar pada jasad kalau kamu ingin tidak bahagia. Maka sampai Allah walau anna, Allah pun kata lau. Tuh. Bayangkan Allah yang maha kuasa menggunakan kata lau. Seandainya. Ngapain Allah itu bicara seandainya? Dia maha kuasa. Tapi disinilah kalian harus paham. Allah sedang mengajarkan kepada kita. Tetapi Allah demokratis di situ. Karena la ikraha fid-din. Supaya manusia tuh kenal siapa sejati dirinya. Kamu tuh bukan botol. Kamu tuh bukan merek pit ini. Kamu tuh bukan Adam. Kamu tuh bukan Kopiko. Tapi kamu adalah gula yang adab dan manis yang esa. Gula dan manis yang esa pada Kopiko. Pada tubuhmu itu si Adam. Pada tubuhmu itu si Kopiko. Itu sahabat. Jadi pada saat dirimu ada pada penyadaran sebagai Kopiko, sebagai Sugus, maka nerakalah si Sugus dan si Kopiko itu. Karena berarti ada pada ketidaksadaran. Maka disitulah setiap yang tidak sadar, kematian. Maka kenapa tubuh ini timbul miskin? Kenapa tubuh ini timbul penderitaan? Kenapa tubuh ini timbul keraguan? Sama seperti pohon yang mati, maka masuklah ke lumut. Masuklah benalu, masuklah segala. Burung pun bersarang di pohon yang mati itu. Sementara kamu masih berharap surga, berharap pohon itu berbuah. Tetapi kenyataannya pohon itu setiap hari makin mati, makin hilang kesadaran. Inilah yang tidak disadari oleh manusia hari ini. Dan Abah Syekh itu hadir untuk mengembalikan itu, menyadarkan itu semua, ya, mengembalikan kepada apa yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita dahulu. Jadi kita ini harus sadar tentang siapa diri kita. Ya, inilah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita. Karena Abah tuh nggak tega dari ribuan orang yang datang ke Abah, semuanya dalam siksa kubur. Tapi dia tidak menyadarinya. Semuanya sedang dalam neraka. Tapi dia tidak menyadarinya. Kenapa bah itu terjadi? Ya tadi. Sejuta kali orang, bahkan ada ustadz yang nggak percaya. Yang dia seolah-olah ngejak diskusi sama Abah. Tapi saya bilang, Ustadz, Kiai, kamu tuh sedang dalam siksa kubur. Bahkan lebih parah dari itu. Kamu itu sedang ada dalam neraka wel. Dalam neraka syakor, neraka jahim. Bahkan saya lihat dia masih ada dalam neraka jahanam. Tuh. Nah itu pun istilah-istilah itu dalam ngaji hakikat sahabat.
neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam. Itu semua bukan tentang sebuah lokasi sebetulnya. Silahkan kalian mengimaninya. Tapi kalau kalian mengimani begitu, harusnya kalian lebih siap-siap. Buktinya juga persiapannya juga nggak ada. Sodakohnya juga pelit. Ibadahnya juga asal-asalan. Ibadahnya hanya buat jual beli dengan Allah. Coba. Bagaimana kau mengimani sesuatu tapi kau tidak melakukannya? Bagaimana kau mengimaninya sesuatu tapi kau adalah malah acuh tak acuh dengannya? Lebih baik Abah nggak percaya sama sekali di sono. Tapi Abah perbaiki di sini. Terus menjadi jiwa yang pemaaf. Jiwa yang penyayang. Jiwa yang terus berbagi. Jiwa yang terus jadikan tubuh kita adalah menjadikan tempat kesadaran. Bukan tempat kematian. Kematian itu kuburan. Itu juga tentang arwaital ladi. Itu juga manusia yang terkubur itu. Kenapa sholatnya celaka? Fawailul lil musallin. Ya dia percaya. Saya dengar dulu ada seorang ustadz yang bacanya selalu arwaital ladi yukadibu biddin. Arwaital ladi terus tiap sholat saya lihat dengar di masjidnya itu. Sampai saya candain. Tad, kamu itu bacanya cuma itu yang apal arwaital ladi yukadibu biddin. Nah itu semua. Sadar nggak kamu yang bacakan tadi itu apa? Sebetulnya nempeleng kamu sendiri. Setiap kita mengadakan acara kegiatan bakti sosial, setiap kita mengadakan acara santunan anak yatim, memberikan makan orang miskin, kamu bahkan sedikit tergetarkan dengan ayat itu. Nah inilah orang-orang yang percaya dengan siksa kubur, dengan neraka, tapi dia tidak berbuat sebagaimana seharusnya orang yang percaya dengan siksa kubur. Karena bagi Abah siksa kubur itu ya hari ini, pada saat kau punya jasad. Karena pada saat engkau tidak punya jasad, apa yang mau disiksa? Ini juga karena kata Abah adalah tidak mengertinya ilmu pengetahuan. Allah itu dianggap tukang, Allah dianggap David Copperfield. Allah itu sahabat ilmiah. Rasulullah juga ilmiah. Nah ada yang aneh-aneh dari Allah dan Rasulullah itu. Dari semua. Maka kenapa Nabi Muhammad itu dilempar batu ya kena. Nggak pernah nyuruh Jibril. Kan kalau kamu dengar, kalau kamu kan mistiknya. Seolah Muhammad dekat dengan Jibril. Enggak. Nabi Muhammad pada saat dilempar batu ya kena berdarah. Nggak pernah dia nyuruh, hey Jibril tangkap batu. Nggak ada. Tadi semua. Nabi Muhammad pada saat lapar diganjal perutnya dengan batu. Sama sama kita. Tadi semua. Ya. Pada saat istrinya Khadijah meninggal nangis. Pada saat pamannya Abdul Muthalib juga meninggal nangis. Pada saat pamannya meninggal Abu Thalib juga nangis. Sama sama kita. Pada saat dikurung di Hudaybiyah 3 tahun. Takut. Tadi semua. Ya. Pada saat sudah disesatkan seperti Abah saya tuh hari ini. Nah gitu. Nah gitu. Beliau seolah-olah turun ke masyarakat. Di sini disesatkan. Di sini disesatkan. Di sana disesatkan. Dan beliau pada malam itu, pada saat sebelum Mi'raj itu, naiklah ke rumah, masuklah ke rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu kakaknya Ali bin Abi Thalib, putrinya Abu Thalib. Dan saat itu Ummi Hani menghiburnya, sahabat. Maka disinilah kata Abah, gitu. Sekelas baginda Nabi Muhammad, gelisah, takut. Karena setiap hari disebut Muhammad Majnun. Muhammad itu gila. Muhammad itu gila dari semua. Nah iya, dari semua. Tapi karena Abah udah nyontoh dari beliau, peduli setan. Orang menyebut gila, yang penting saya bahagia. Orang menyebut sesat, yang penting saya bahagia. Banyak uang, jalan-jalan. Allah kasih fasilitas segalanya. Dari tukang bakso, dari tukang ojek ini, dari tukang petani bunga ini. Dari tukang mikul tanah ini. Sekarang dikasih surga sama dia. Dan sulit diceritakan kenikmatannya. Setiap hari seolah-olah ada jaminan. Setiap hari mendapatkan apapun yang diinginkan. Setiap hari disiapkan makanan, minuman, daging, apapun, sahabat.
Nah inilah yang sebetulnya kenapa Abah ingin berbagi, karena sesuatu yang sebenarnya sederhana. Karena agama telah dipolitisasi, dibikin sesuatu yang menakutkan manusia pada Tuhannya. Sangat demokratis Tuhannya itu. Sampai adalah untuk orang yang disuruh kembali kepadanya pun dia menggunakan kata lau seandainya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma sayang kamu hanya sedikit. Sedikit orang yang menyadari, yang mau berserah diri. Sebenarnya dirinya adalah air. Agama ditulis pit, remineral, ades, sebetulnya dari dulu satu, air. Itulah inna dina indallah Islam. Islam itu berserah diri. Pada saat kamu memilih berserah diri, kamulah Islam itu. Dan Abah menyaksikan sekarang jiwa Islam itu justru ada pada Buddha, ada pada Hindu. Ya sahabat. Justru orang Islamnya sendiri berubah menjadi kafir seolah-olah. Tertutup. Tidak mampu melihat dirinya. Tidak mampu melihat air pada dirinya. Tidak mampu melihat potensi besar yang ada pada dirinya. Dari semua. Padahal dia bisa bahagia hanya dengan mengerti caranya. Bagaimana adalah si botol ini mematikan dirinya. Menekuk lidahnya seolah-olah. Menahan nafasnya. Supaya apa? Supaya bisa tersambung dengan air yang ada pada dirinya. Karena yang bisa tersambung ini adalah hanya air ini utusan. Inilah yang disebut wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ruh yang ditiupkan nafahtu fihi mirruhi. Dan ruh ini milik si samudra. Milik laut yang kemudian dia terbang. Masuklah ke dalam air. Menjadilah air sawah, air kebun, air ini, air kocok, air sungai, air salju. Padahal itu sama saja dengan jatuhnya si Maman, si Udin, si Usman, si Jubaida, si Sari, si Marni. Itu adalah nama. Padahal dulunya sama air. Maka sebut innalillah. Kita berasal dari Allah. Kita berasal dari laut. Wa inna ilahi roji'un. Dan kita harus kembali kepada laut kalau mau bahagia sekarang. Dan hari ini sahabat, Abah tidak bisa lagi mampu menahan. Karena Abah menyaksikan justru yang mereka menganggap dirinya ahli ibadah itu. Dan oleh Abah kemarin dibuktikan, kata Abah juga. Ternyata ibadahnya itu sudah, ibaratnya itu sudah diagresi dari semua. Hanya rasa aja kamu merasa sudah tahajud. Merasa sudah muncullah perasaan soleh pada dirimu. Perasaan bahwa kamu sudah melakukan ketaatan. Padahal sebenarnya kamu jauh daripada itu. Maka di lubuk hatimu yang terdalam, kamu masih protes sebenarnya. Di lubuk hatimu yang terdalam, kamu itu masih menderita sebetulnya. Karena belum meraih apa yang kamu inginkan. Banyak keinginan. Ucapan sabar yang kau ucapkan itu hanya, kalau menurut Abah basa-basi lah. Kalau kalian jujur pada diri kalian. Nah hari ini Abah membawa kepada konsep. Ada lagi mengatakan agama baru. Agama baru apa? Justru inilah yang sekarang ini yang sadar kalian yakini itulah agama baru. Kalau kalian mengerti sejarah Nusantara dari semua. Justru maka kemarin ada Ustadz bicara. Nggak ada bah pil mudore bisa jadi hukum. Ya pil mudore itu pada saat Abah sedang ucapkan. Pada saat kita bicara ke depan itu pil mudore. Tapi pada saat kita satu saat pil mudore itu akan karena zaman hal tadi, karena amil jajem lam akan berubah sahabat menjadi pil madi dari semua ya. Maka tubuh kita ini bukan hanya sebatas lafaz. Tubuh kita ini bukan hanya sebatas mufid ngambil manfaat dari tubuh ini. Tubuh kita pun hanya sebatas wado, sebuah ada wujud yang tanpa rasa. Tapi diri kita adalah kalam yang sempurna. Itulah wa kallamallahu Musa taklima. Itulah Isra kalamullah. Itulah Isa ruhullah. Karena kita ini kalam. Kalam yang sempurna. Cuma kesadaran kamu adalah hanya sebatas huruf, lafad.
Padahal lafaz itu hanya ucapan. Ataupun ada apa murokab, hanya susunan dari kata-kata. Apa artinya murokab? Susunan kata atau kalam. Apa? Tapi sebenar-benarnya dirimu adalah kalam. Kalam itulah kesempurnaan. Maka hidupmu sudah menjadi kalimah. Nah, itu. Kalau bahasa kimianya sudah jadi senyawa. Karena air ini sahabat sebelum jadi senyawa H2O, bom. Sebagai unsur itu bom. Maka di alam dunia ini Allah mengajarkan kepada kita adalah menyatukan. Maka kenapa air H2O? Supaya kamu nyaman dengannya. 2 hidrogen, 1 oksigen. Kenapa gula itu manis? C22, H22O, 22. Kenapa garam itu ada kalsium, garam itu natrium klorida, NaCl, N2Cl, ya. Ada lagi HCl, asam klorida. Inilah maka dalam ahli-ahli kitab ada istilah mujawir mukholid, itisol inpisol. Bercampur tidak berbaur, tapi bercampur adalah berbaur. Dari semua. Yang oleh orang yang nggak paham disebut itihad, hulul, widatul wujud. Padahal kamu nggak paham tentang apa itu. Bercampur, tidak berbaur. Dekat tak bersentuh. Jauh tak berjarak, sahabat. Jadi balik lagi tadi. Kisah Allah, semua Rasul itu bebas di Muharram itu tentang itu. Kamu harus keluar dari kubur. Ashabil Kahfi keluar dari kuburnya, dari tubuhnya. Setelah 309 tahun. Tuh. Itu pun isyarah. Kenapa Allah menggunakan 309 tahun saja? Karena orangnya nggak ngerti. Ashabul Kahfi itu adalah keluar dari gua, bangun dari tidur. Nah itu. Jangan sampai ini sekarang ini sudah jadi Ashabul Kahfi yang tidak mau bangun-bangun. Selama kamu menjadi Ashabul Kahfi yang tidak mau bangun, itulah kamu berada pada siksa kubur itu. Itulah penderitaan itu. Ya. Maka kenapa Abah sering bacakan tentang apa di dalam hikam itu semua. Semua terjadi karena siksa kubur. Ya. Karena kamu tidak mampu membaca siapa dirimu dari semua. Ya. Maka dikatakan oleh satu al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Sang hak tidak terhalang dari dirimu. Allah tidak terhalang dari diri kita. Ingat itu. Tetapi apa? Ya. Idlau hajabahu syai'un la satarahu hajabah. Sebab seandainya sesuatu itu menghalanginya, berarti sesuatu menutupnya, dan itu mustahil. Ya. Walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasiro. Ya. Dan seandainya dia mempunyai penutup, berarti dia keberadaannya ada yang membatasi. Nah, ya. Wa kullu hasyirin li syai'in adalah fahawalahu qahiran wa huwal qahiru fawqa ibadih. Padahal dia maha kuasa atas hamba-hambanya. Jadi inilah sahabat. Tubuh kita yang menguasai diri kita. Maka dalam hikmah yang lain adalah. Dalam hikmah yang lain kita ini adalah diingatkan tentang. Kita terhijab oleh diri kita. La hijabaka illa biwujudika. Maka itulah ingatkan lagi oleh Syai'illah. La tastagrib buku al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada pada tubuhmu itu. Jadi pada saat dalam ilmu apapun, baik Quran, pada saat ngomong dunia atau bumi, juga tubuhmu. Sadari itu. Karena kita ini alam sogir, sahabat. Jadi selama kita berada pada diri yang dohir ini, berarti kita selama itulah ada dalam siksa kubur. Kubur kita yang terkurung adalah si jiwa. Dari semua. Maka dia hanya dalam waham, hasangkan saja ibadah itu. Dia udah soleh, dia udah ibadah, dia udah sholat. Tapi Abah bisa membuktikan semua itu adalah sudah diambil alih oleh jin kafir, sahabat. Ya.
Yang dia sudah ikrar dari awal. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar. Aku sesatkan semuanya di dunia. Dengan apa? Pertama, karena kita makhluk jasad, maka kita hanya bersandar kepada apa yang disukai oleh fisik. Bukan tidak boleh. Justru nanti kita ini setelah jadi surga, ini semua buat kita semuanya. Dari awal. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, hei jiwa, hei ruh, satulah dengan jasad. Dan nikmatilah dunia ini, surga untukmu. Dari semua. Ini malah surganya keluar lagi dari diri. Akhirnya tidak sadar tubuhnya mendapatkan siksa neraka. Siksa kubur. Inilah maka Allah ingatkan dalam surat Yunus hunalika di tempat itu. Ya di sini sekarang pada jasad ini. Hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Maka si diri itu akan mendapatkan apa dia lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Nah itu. Maka syatoilah ingatkan la tastagribu kual akdar madum tafi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuh itu. Maka itulah diajarkan oleh la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Sampailah maujudun bihaqillallah. Ya Allah, aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad ini kepadamu. Supaya apa? Supaya kita hidup. Kalau kita mati, kita hidup. Kalau kita hidup, justru kita mati. Inilah konsep kita dengan Allah, Nabi Isbat. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikisahkan naik buruknya, ada buruk yang kurus. Dan semua, ya. Adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan kalimat Allahu Akbar. Bukan kalimat Alhamdulillah. Bukan kalimat la haula bahkan. Bukan kalimat astagfirullah. Tapi adalah hanya satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Allah adalah Nabi Isbat. Napikan dirimu. Dan isbatkan pada Allah. Bagaimana nisbatkan pada Allah? Al-mutu qabla antamutu. Matikan pengakuan. Matikan pengakuan pada botol aqua ini. Aku pit, aku pit, aku pit. Maka jiwamu sekarang terkurung. Dan pada saat botol ini Abah lemparkan. Padahal jiwamu di dalam itu berasal dari jiwa yang ada di laut yang sama. Nah, pada saat Abah lemparkan botol ini ke danau, maka dia terombang-ambing di danau. Terhalang apa? Terhalang oleh dirinya. Si cangkang itu. Si Fir'aun kalau pada Musa. Si Namrud kalau pada Ibrahim. Si penjara kalau pada Yusuf. Si ikan kalau pada Yunus. Dari semua. Itu kisah itu semua. Si perahu kalau pada Nuh. Si iblis kalau pada Adam. Dan semuanya. Kamu harus mengharamkan. Nah, itulah bebas di Muharram. Tuh. Sahabat. Dan Muharram salah satu bulan suci. Kalau nggak begitu, kamu nggak bisa saufar. Kalau nggak kosong sifir, kamu nggak bisa saufar. Akibatnya, kamu tidak bisa Rabiul Awal. Muhammad tidak lahir pada dirimu. Tuh, Muhammad tidak lahir. 12 Rabiul Awal. 213. Maka bulan Rabiul Awal itu adalah 3. Karena diri kita adalah hakikatnya adalah Muhammad. 3. Shin yang nanti akan menjadi shin jasad, hati, dan ruh. Syariat pada tubuhmu, torikot pada hatimu, hakikat pada jiwamu, pada ruhmu. Yang dibalut dengan ma'rifat. Sahabat. Kalau nggak begitu berarti penderitaan. Nggak usah. Bukan masalah berapa kau tingkatkan, berapa banyak tahajud. Bukan berapa banyak one day baca Quran. Selama kamu nggak bangun. Coba aja kamu jajal. Pohon yang mati kamu kasih pupuk. Pohon yang mati kamu kasih pupuk terus semua. Anggaplah pupuk itu kamu sholat. Anggaplah pupuk itu adalah kamu ngasih makan pada ikan mati. Kamu kasih ikanmu yang mati itu dengan pelet. Sholat itu pelet. Duha itu pelet.
Tahajud itu anggaplah pelet pada ikan yang mati. Coba, apa yang bisa kamu harapkan? Itulah kenapa Allah ingatkan. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Bahkan sholatnya kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'awadah. Sholat mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Padukul adab, dan mereka akan menerima siksa kubur. Itu padukul adab itu. Ketidakbahagiaan, ketidaktenangan. Rizki tidak mengalir. Keyakinan hilang. Semua. Akhirnya dia menjadi jiwa pemarah, pendendam, pendengki. Akhirnya makin jauhlah dia dari Allah. Ini sahabatku tercinta. Karena ternyata konsepnya adalah begitu mudah dari Allah. Kalau Allah mempersulit kehidupan ini, sahabat, maka dia gagal sebagai Rahman, Rahim. Gagallah dia kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim itu, jelas kasih sayangnya adalah lebih mudah. Pasti mudah. Maka selalu Allah ingatkan kita tentang kemudahan, tentang rahmat. Bahkan dia menyebut dirinya Al-Karim. Tadi semua. Apuun Karim. Apa itu Apuun Karim? Kamu akan dimaafkan tanpa kamu minta. Karena nama Al-Karim itu bukan nama Ar-Rahman. Tapi syaratnya kamu harus sadar. Kamu itu marzuk. Aku sang rozik. Rozik wal marzuk itu wahid. Tapi bukan rozik dan marzuk itu berdua. Pada saat kamu sudah lebur pada rozik, maka marzuk. Maka kamu ada penerima rizki. Dialah pemberi rizki. Dan dia penerima rizki. Begitu loh. Ini jangan selalu ditarik ke hulul, itihad, wihidatul wujud. Kan napi isbat. Maka tadi kalau ada orang yang masih ngaku Allah, berarti dia belum kenal Allah. Mana ada Allah ngaku Allah. Makanya man arafullah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah? Keluh. Iya, bukan keluh lagi. Ya bagaimana mau nyebut Allah pada saat sudah Allah? Maka bagaimana mau mengingat Allah pada saat sudah Allah? Maka itulah setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Tuh. Setelah cincin ada di jarimu, perlukah kamu mengingat-ingat lagi cincin itu? Tuh. Perlukah kamu mencari-cari cincin itu? Karena dia sudah menyatu. Pada saat kapas sudah bersatu dengan benang, haruskah kamu mencari-cari kapas kemana-mana? Tidak. Nah ini sahabat, bukan tentang cara menyembah. Karena kata Abah, memberi ibadah kepada tubuh yang mati. Sama seperti pohon yang mati disuruh ruku sujud. Atau pohon yang mati kamu kasih pupuk. Coba. Ada sebagian orang yang mati total seperti pohon mati tadi. Tapi ada sebagian orang yang matinya setengah mati suri. Itu seumpama apa? Dia antara pohonnya masih hidup, tapi dikelilingi dengan ilalang-ilalang kesyirikan. Maka pada saat kamu sholat, maka yang tumbuh itu montok, itu ilalangnya. Pahami sahabat. Yang kamu, coba aja kamu jajal lah. Karena Abah insinyur pertanian. Pada saat Abah menanam, Abah biarkan gersang. Ilalangnya tumbuh, Abah kasih urea, kasih apa. Yang tinggi itu urea, apa namanya, justru adalah ilalangnya. Nah, inilah yang iblis sudah mengasih bocoran kepada kita. Inilah yang Abah buktikan kemarin. Ternyata sekian belas tahun, orang yang bertahajud itu, orang yang duha itu, yang baca Quran itu, pada saat dia yang melakukannya, justru diambil alih oleh jin kafir itu. Dan orangnya diberikan rasa sudah selesai. Ini yang bahaya. Maka kata Abah, hijab nuroniyah lebih bahaya dari hijab zulmaniyah. Itu dikatakan Tuan Syabul Qadir. Hijab nuroniyah lebih bahaya daripada hijab zulmaniyah. Itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Apa itu hijab nuroniyah? Berada dalam makom ibadah. Merasa sudah ibadah. Merasa sudah sholat. Merasa sudah tahajud. Merasa sudah baca Quran. Ayo, itu sudah bagus. Tapi selama kamu yang melakukannya, inilah kesia-siaan. Ya.
Karena sebanyak apa yang kamu lakukan, sebanyak pula kesombongan yang muncul pada diri kita. Setinggi itu pula kita menghinakan orang-orang yang tidak melakukan hal yang sama dengan kita. Disinilah Abah menyaksikan sekarang kenapa rusaknya Islam. Baik di Suriah, baik di Libya, baik di Afghanistan, baik di negara, di Irak, di mana semua. Karena manusia sudah hilang jati dirinya. Manusia sudah bersandar pada jasadnya. Dia tidak mengenali dirinya. Padahal konsep yang diajarkan Allah oleh seluruh nabi. Maka kata Nabi, Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kan begitu. Pekerjaan mudah menjadi sulit. Apa yang Abah bahas ini kelihatannya konsepnya luas. Padahal amaliyahnya cuma nekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Coba kamu buktikan itu sajalah. Ada. Maaf ya. Kalau sudah hidup ya mau diisi duha silahkan, mau diisi tahajud silahkan. Ya tadi. Kalau tidak ya tetap aja diambil alih tadi semua. Karena kamu adalah makhluk cangkang. Cangkang. Makhluk luar, makhluk kulit. Setiap nambah gerakan, nambah pedenya. Nah itulah persoalan. Persoalan. Dan konsep Tuhan tidak begitu. Karena kita ini adalah kata Abah juga tajalliyat tanajulat ta'ayunat ya. Apalagi kalau ngerti dengan kalimah-kalimah huruf Quran atau kaidah huruf nahu aja semua kata Abah. Kita ini bukan hanya lafaz. Dan kita juga bukan hanya mufid, mengambil manfaat dari tubuh ini. Tahajud ngambil manfaat. Dan kita juga bukan wado gitu. Hanya untuk melakukan sesuatu tanpa rasa. Hari kita ini harus terkontaminasi, harus tersambung. Dan kita pun hanya susunan tubuh murokab, seperti susunan kata. Tapi kita ini adalah kesempurnaan kalam. Itulah Isa adalah kalamullah, firman Allah. Maka seluruh isi alam ini kalam. Sebetulnya, kalau ngerti. Itulah sahabat, ya. Makanya kata Syekh Athaillah begitu jelas. Latas tagrib buku al-aqdari madum tafi hadidar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibunatiha. Tadi semua ya. Itulah persoalannya. Maka ayo carilah guru yang bisa membimbingmu untuk melepaskan diri yang dohir ini. Amaliyahnya mudah. Amaliyah Abah itu sederhana. Karena memang Allah menghendaki kemudahan kok dari awal. Karena dari awal pun ini bukan tentang kisah kita. Kisah dia. Dia yang sedang ingin menikmati. Menyaksikan fiilnya pada tubuhmu. Menyaksikan asmanya pada hatimu. Menyaksikan sifatnya pada jiwamu, ruhmu. Dan menyaksikan zatnya pada sirmu. Kalau tidak begitu, kau berada dalam siksa kubur. Apa siksa kubur? Tadi kata Abah, botol ini, inilah kubur, tubuhnya itu, kuburan. Siapa yang airnya itu? Itulah Ibrahim. Mana ini cangkangnya? Inilah Namrud. Mana musanya? Tuh air yang menderita. Gara-gara apa? Fir'aun, nih botolnya ini. Mana Adam? Nah inilah si jiwa itu Adam di dalam itu. Mana iblisnya? Itulah botolnya ini. Semua. Mana Ashabul Kahfi? Nih si air itu dalam Ashabul Kahfi itu. Mana guhanya? Ya inilah botolnya. Inilah siksa kubur. Kalau kalian harus pahami itu semua ya. Maka selama berada di situ maka matawaqafa matlabun anta tolibu bi rabbika. Permintaannya tidaklah tertahan selama engkau minta dengan Tuhanmu. Permintaan tidak tertahan selama kamu sudah lepaskan cangkang keakuannya. Bahkan tidak usah minta. Karena dia sudah menyebutkan dirinya adalah apa namanya? Al-Karim. Tadi semua. Maka kata Allah, ya yuhal insan, ma gorroka bi rabbikal karim. Maka dia ingatkan tentang pencipta alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Fi ayyi surati ma sya'arokabak. Itu Allah ingatkan kembali pada proses. Hei manusia, kamu tuh nggak membaca. Aku kan udah suruh ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana, si insan. Maka Abah katakan insan adalah nama dia yang ke-100. Namamu adalah nama dia yang ke-101. Setiap diri namamu yang ke-101. Ujang adalah nama dia yang ke-101. Insan nama dia yang ke-100. Tapi tidak mungkin kamu sampai ketemu dengan nama dia yang ke-100 pada dirimu insan sebelum kau tajalikan sifat dia. Itulah Asmaul Husna. Kita wujud, kita melihat, kita mendengar, sami'un, alimun. Kita juga adalah, tapi kita juga harus bagaimana? Afuun, al-afu, al-ghafar, mengampuni, memaafkan, ar-rahman, menyayangi, al-muhaimin, menjaga, al-muslim, memberikan keselamatan, as-salam, al-ilmu, berilmu, at-tawab, memaafkan, al-afu, memaafkan. Barulah lahirkan juga al-ghani, kaya, al-mugni, kaya, ar-razak, kaya. Terus di mana kamu itu kok bisa menderita? Kok Abah itu bingung dari semua ya. Dulu juga Abah sama. Pada saat Abah jadi nelayan, jadi tukang ojek. Karena selalu prinsipnya adalah dengan tubuh ini. Saya luaskan kebun saya tanam jagung. Oh berarti kalau begitu saya harus tingkatkan nanam jagungnya dari 100 meter ke 200 meter, bukan di situ ternyata letaknya. Itulah kenapa Imam Ghazali selalu berkata, jangan kamu mencari isi botol, karena isi botol itu sudah penuh. Yang kamu harus perbesar adalah botolnya. Kalau perlu lepaskan keberadaan botolnya. Kamu bukan setes air. Maka marilah botol ini, lepaskan botolnya. Lemparkan ke samudra. Supaya kamu menyatu dengan samudra Tuhan. Satu napas, satu udara, satu cinta, satu rasa, satu rindu, satu bahagia. Sebenarnya, sekarang, di tempat ini, bukan di sono. Kalau begitu, kalau tidak begitu, kamu berarti siksa kubur. Silakan. Kamu mau pilih siksa kubur seperti anggapanmu itu. Silakan. Mau pilih neraka seperti anggapanmu itu. Silakan. Tapi minimal kamu bahagia dulu di sini atuh. Ya, ini yang Abah sedih. Justru di sininya menderita. Ya, pasti menderita. Karena Syatoilah pun sudah mengatakan, la tastagribu wal agdari fiha dihidar. Jangan aneh kalau seandainya kamu menderita. Karena manusia jasad. Maka di hikmah yang lain itu Abah udah sering sampaikan. Di hikmah 126 kalau tidak salah. Ya. Di hikmah 126 ini Syatoilah adalah manaka antad da'iya malai salah kami malil mahlukin. Kemudian apa yubihu laka antad da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Lalu apakah dia membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya? Wujud itu sifatnya. Hidup itu sifatnya. Ilmu itu sifatnya. Semuanya sifatnya. Tapi sekarang udah dirampok oleh manusia. Akhirnya dia nggak sadar. Dia kisah Musa. Dia menjadi Fir'aun yang merepotkan Musa. Dan Musa bebas itu di Muharram. Artinya dia melepaskan pengakuan. Itu kan istilah syariat dan hakikat tidak boleh dipisah. Inilah masalahnya. Nah kalau seandainya begitu, akhirnya apa kata Syatoilah? Akhirnya mengaku-ngaku. La tatlub iwadon ala amali lasta. Lahu fa'ilan. Yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Ingatlah engkau minta imbalan atas amal yang bukan kamu pelakunya. Nah itulah. Kalau kamu jadi makhluk jasad, tambah tahajudmu kamu makan karena kamu merasa mulia. Kamu nggak sadar iblis sudah berkata qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin. Kecuali yang mukhlas. Yang mukhlas itu yang telanjang. Yang mukhlas itu yang ikhlas.
Yang ikhlas itu sudah tidak lagi mengatakan saya ikhlas. Yang sudah tidak lagi pernah merasa sholat. Yang tidak lagi merasakan ibadah. Yang tidak lagi merasakan aku adalah taat. Enggak. Lupa. Lebur. Panah. Itulah barulah kamu akan merasakan dampaknya nanti. Ya. Dan Allah sudah mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kenapa nafs? Berarti di sini surga itu pada saat kamu masih hidup. Kamu lihat surat Hud 106 atau 108 tentang surga dan neraka pada saat tubuhmu masih ada. Yang jelas. Berarti kalau begitu siksa kubur pun sama. Manusia berada pada siksa kubur tapi tidak menyadarinya. Tadi semua. Abah buka, dianggap sesuatu. Nanti sahabat, nanti ke depan, apa yang sudah Abah sampaikan itu nanti kalian baru akan ngerti. Ya, termasuk Adam, tadi semua ya. Orang ada yang melecehkan Adam. Kata Abah, Adam itu orang Indonesia. Orang nggak percaya. Kamu tunggu saja nanti. Ya, satu saat kamu baru terbelalak. Apa yang Abah sampaikan semuanya terjadi dan ada. Nah itulah, tapi sudah menyampaikan kepada orang buta itu adalah menjelaskan warna kuning pada orang buta warna itu susah. Tapi ya biarkanlah waktu dari semua ya sahabat. Jadi sekali lagi Allah itu mudah. Maka kenapa selalu menggunakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra sahabat. Itu juga kenapa kata Abah juga fa inna ma'al usri usran inna ma'al itu kenapa menggunakan dua isim ma'rifat dan udah menggunakan dua isim nakirah. Ya Allah ya Karim. Allah kenapa menggunakan harfu istinafin harfu taukidin dan kemudian menggunakan ma termasuk alam nasrah laka sodrok. Kenapa sodrok itu mudhof ilaih? Aduh ya Allah ya Karim. Nggak tahu saya ngajinya kayak apa. Saya bingung kalau kiai itu tidak bahagia. Saya bingung. Termasuk dalam Al-Quran. Begitu jaminan Allah. Semuanya dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi pada saat kamu sudah mati. Tuh, nggak ada. Ya. Semuanya hanya tinggal surga saja. Kalau Abah tidak mengalaminya, mungkin Abah tidak akan ngomong. Ini karena Abah terbukti. Maka hari ini sampai tahun akhir 2006 kalau ada umur, perjalanan ini sudah tersusun. Dan semuanya dibawa oleh dia ke tempat-tempat indah. Tanpa harus berpikir biaya. Tanpa harus berpikir uang. Dan tanpa meminta pada manusia. Ingat itu. Abah tidak pernah meminta pada siapapun. Di majelis Abah di sini nggak ada biaya apa-apa. Kalau kalian mau memberi itu buat yang makan saja. Percaya atau tidak, inilah kenyataan surga itu nyata di bumi ini. Maka dia menyuruh wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha. Kenapa wa jannatin arduha samawati wal ard? Seluas langit dan bumi, surga semuanya. Mana nerakanya? Ya tidak ada. Kalau sudah napi isbat, mana gelapnya? Nggak ada, wong sudah terang kok. Nah, mana matinya? Nggak ada, wong sudah hidup kok. Nah itu sahabat. Nah kalau sudah hidup, maka semuanya potensi berbuah. Tapi pada saat mati, apa yang kamu tunggu? Itulah siksa kubur. Pada saat tubuhmu mati. Siksa kubur namanya. Barjah di situ. Itu juga tentang hadis Nabi. 12 ciri kiamat. Juga sama. Mengeringnya kesadaran. Akan membawa pada duhon. Duhon membawa pada Ya'juj wa Ma'juj. Selalu kamu ini memilih suka dan tidak suka. Good or right. Benar atau salah. Nah inilah. Manusia tidak akan ketemu. Padahal kalau ngerti dalang itu satu. Benar itu siapa, salah juga siapa. Kalau kamu ngerti dalang itu satu. Bagus itu siapa, nggak bagus juga siapa. Nah kalau sudah kenal dengan dalangnya, semuanya bagus. Itulah. Kenapa alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji milik dia. Mau kodim, ya dia memuji dia. Mau kodim hadis, ya dia memuji dia lewat makhluknya.
memuji hadis al-qadim, ya makhluknya. Dia memuji lewat makhluknya kepada dia sendiri. Memuji hadis al-hadis, ya dia memuji dirinya dari makhluk pada makhluk. Ini manusia malah cari puji, ingin dipuji, senang dipuji. Aduh, ini masalahnya di sini, sahabat. Ya. Karena pada saat si botol ini melakukan ketaatan, apa yang harus dipuji? Semuanya adalah gerak dari si air. Nah, inilah yang harus dipahami, sahabat. Maka itulah kenapa kata Allah mengatakan laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Kembali lagi Abah itu. Abah bisa uraikan banyak hal dalam Al-Quran. Begitu Allah itu sayang pada kita. Dan begitu mudahnya Allah mengajarkan kepada kita. Jadi, ya. Tapi manusia kok malah senangnya mencari yang sulit. Tuhannya ingin mencari kemudahan, manusianya mempersulit diri. Ini kan persoalan, ya. Mencari, ada orang main-mainan TikTok cari duit, cari-carian YouTube cari duit. Terus inilah salah alamat, salah konsep dari semua. Kalaupun duit datang ya biarin. Itu namanya adalah kamu bukan niatnya nggak salah dari semua. Nah inilah yang harus dibangkitkan. Kalau tidak begitu berarti kamu ada selamanya dalam siksa kubur. Dan Nabi sudah menyuruh kita an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur dan dia ketika mati baru telat semuanya. Bagaimana ada yang bertanya kemarin, Bah, kalau telat? Ya, Abah menyaksikan. Si Amoy yang di depan rumah Abah 800 tahun dalam kondisi haus dan lapar. Karena dia tidak bangun pada saat tidur. Tidak bangun pada saat hidupnya. Bagaimana? Mematikan dirinya supaya dia hidup. Maka orang Jawa berkata, kita harus mati sejroning urip supaya urip sejroning mati. Sahabatku. Kenapa tidak berkah? Karena pohonnya mati. Tadi semua. Kenapa sholatnya tidak berdampak? Sama. Seperti ikan mati. Kamu kasih makan. Tidak akan berdampak. Sama seperti pohon mati. Pada saat kamu kasih pupuk kayak apapun, semakin keringlah dia. Inilah karena kamu nggak ngerti konsepnya. Itulah siksa kubur. Itulah itulah kata apalah ya'lamu idabu syiroma fil kubur wa husila ma sudur di sini. Maka selalu sodrok, ada mudhof ilaih. Disinilah letak kau kabunduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon zaitun yang ada pada dadamu itu, sahabat, ya. Jadi mari kita pahami tentang konsep siksa kubur, jangan salah. Karena yang lucunya itu tadi, dia percaya dengan siksa kubur sampai marah-marah sama Abah. Tapi kenyataannya perbuatannya jauh dari orang-orang yang ingin terbebas dari siksa. Itulah kalau seandainya siksa kuburnya di sana. Kamu tidak ada perubahan pada dirimu sendiri. Padahal kalau siksa kuburnya di sini, kamu akan merubah tubuhmu. Kalaupun ada di sana, aman kamu. Tuh. Sahabat. Itulah kenapa Nabi selalu mengingatkan man tolaba maula bigoiri nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jangan keluar dari tubuh. Karena kesinilah mencarinya, bukan keluar dirimu. Tuh. Maka oleh Abah sekarang istilah neraka jahim, neraka sakor, neraka wel itu hanya tentang terbakarnya jantungmu, kolbumu, dadamu yang tidak bersandar, laka sodrok. Sodroknya adalah tidak maf'ul. Tadi semua. Karena siapa failnya? Nasrah. Semua. Tadi semua. Ya. Akhirnya fa'inna ma'al usri usran, fa'nya adalah disitulah. Kamu tidak. Maka itulah Allah menggunakan kata inna. Karena manusia nggak percaya. Sesungguhnya adalah pulang kepada dia itu mudah. Nah itu. Tadi semua. Ya. Hanya cukup kamu adalah ridho saja. Nafikan keberadaan dirimu. Nah, itu ya perumpamaannya yang tadi. Kenapa ibadah sia-sia? Kenapa sholat ditolak? Karena tadi. Coba aja kamu buktikan ayam mati kamu kasih makan. Sementara kamu berharap dia bertelur. Tadi semua. Kamu buktikan. Pohon mati, kamu kasih pupuk.
Padahal kamu mengharapkan buah, samroh. Inilah. Karena pada dasarnya selama kamu berada pada tubuh ini berarti berada pada kematian. Dan itu dikatakan adalah Allah sendiri adalah kullu syai'in halikun illa wajahu. Kullu syai'in. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dul jalali wal ikram. Kurang apa dalilnya dari Allah? Sampai kata Allah, apala ya'lamu idabu syiroma fil kubur wa husila ma fis sudur. Selama tubuhmu adalah kuburan, maka di dalam dadamu itulah neraka. Sahabat, sisa kubur. Tubuhmu menjadi kuburan. Jadilah ashabul kahfi yang 309 tahun mati. 300 itu adalah 3. Dalam kaidah Arab kalau 300, 40 itu 4. 300 juga 3. Karena kamu tidak bersatunya nur insan, nur Muhammad, nurullah pada 9 lubang matamu ini. 7 di kepala dan 2. Itulah ashabul kahfi. Menyindir manusia-manusia yang dia tidak mengaktifkan 9 lubang. Yang oleh abadi Mi'raj 29, 27, 25, 23, 21, 10 hari terakhir Ramadan, sahabat. Supaya tubuhmu adalah tadi apa namanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kamu nggak suka yang begitu-begitu sih. Senangnya itu tadi oleh dirimu tadi. Nah, itulah kadang-kadang manusia. Bagaimana Allah mengingatkan, berapapun yang kamu bangun oleh dirimu, nggak ada artinya kata Tuhan. Tapi sedikit saja kamu matikan. Maka matematika mengajarkan kepadamu, berapapun angka, minus sekalipun dibagi kosong, tak terhingga hasilnya. Allah. Tuh. Maka kenapa kata Abah juga, di dunia ini orang maksiat bisa jadi waliyah kayak Robi Adawiyah pada saat dia kembali pada kosong. Kembali pada kosong. Pada arupa datu. Kembali pada kosong. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Karena Abah itu ya mungkin siapapun yang disuruh mencerahkan. Walaupun dia harus resiko disesatkan. Nah gitu, ada masalah. Sedikit pun tidak membuat Abah sakit. Tidak. Siapapun saya yakin yang sudah niatnya ingin, sudah disuruh, dia sudah menjadi maf'ul, dia tidak akan pernah merasa sakit, disesatkan, disalahkan. Bukankah begitu seluruh Nabi dan Rasul? Sampai Nabi kita yang agung harus pura-pura tidur menyuruh Ali, gitu. Karena dikejar-kejar Abu Jahal, gitu. Ya Allah, ya Karim, kok kisah ini nggak pernah dipahami dari semuanya. Itu saja sahabat, ya sekali lagi. Nah, adapun amaliyahnya, bagaimana mengupgrade-nya? Ayo, kita harus mengupgrade, memi'rajkan diri. Bagaimana memi'rajkan diri? Mematikan diri kita. Bagaimana cara mematikan diri kita? Kholwat. Bagaimana cara kholwat? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Aturlah sirullah dan nurullah. Istinsak dan istinsar. Supaya botol ini tidak terjebak pada botol, tapi tersambung pada air. Dan air ini satukan pada samudera Tuhan. Maka kembalikan dulu, tapi jangan si botol ini air saya, ini air saya, ini saya, ini saya. Inilah akhirnya pada saat sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Celakalah dia, fawailul lil musallin. Celakalah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Fadukul adab. Adabnya itu tertutup dia. Jadi kalau ngomong adab jangan lagi main bakar, main celup, main apa. Itu adalah perumpamaan. Ingat itu sahabat.
perumpamaan. Karena Tuhan kita begitu sayang sampai dia membuat nama Al-Karim dari satu asmanya. Memberi tanpa diminta, memaafkan tanpa diminta, meninggikanmu tanpa diminta. Syaratnya satu, kembalilah kepada dia. Bagaimana kembali kepada dia? Matikan keberadaan dirimu. Karena dia ada kalau kamu ada. Man arofa nafsahu bil adam, faqad arofa rabbahu bil wujud. Siapa kenal dirinya Adam tidak ada, maka dia kenal Tuhannya yang wujud. Man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya fana. Bagaimana sih fana, bah? Tajalinya Allah dan hilangnya dirimu. Itulah sahabat. Dalam apa? Dalam ucapan, perbuatan, pada fiilnya, pada tubuhmu, pada asmanya, pada hatimu, pada sifatnya, pada ruhmu, dan pada zatnya, pada sirmu. Leburlah. Kamu tidak lagi ngaku-ngaku, sahabat. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, pahami tentang siksa kubur dan neraka. Ayo keluar dari siksa kubur sekarang. Ayo bangkit dari kubur. Ayo bangkit kiamat. Kiam itu bangkit. Ya, agar kamu adalah mendapatkan kebahagiaan sekarang, bukan nanti. Ya, kalau tidak begitu berarti kamu akan sudah mengontrak neraka di kehidupan yang akan datang. Rasulullah tuh, Rasulullah wa kalimatuh dikatakan alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Kemudian ya, fa aminu billahi wa rasulih wala taqulu salasun. Janganlah wala taqulu salasatun. Janganlah bicara tiga. Ini tentang Allah melarang adalah berbicara seolah-olah Isa tadi semua. Tetapi di sini adalah sesungguhnya adalah kalau memahami Quran ini adalah Allah sebetulnya adalah sedang menjawab adalah kemarahan orang-orang Yahudi saat itu yang menganggap karena kebiasaan adalah orang Kristen dianggap adalah taglu adalah la taglu fi dinikum, ya, yang selalu mengatakan Tuhan anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Padahal sebetulnya adalah disinilah pengelenceran sesungguhnya. Sebetulnya makanya tadi orang Kristen yang baik, yang tauhid sahabat. Maka itulah baginda Nabi bersabda bahwa Yahudi menjadi 72 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan. Nasrani menjadi 72 golongan, Yahudi 71 golongan, kulluhum finnar, satu adalah yang selamat. Nasrani pun 72 golongan, kulluhum finnar, kata Nabi, illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Islam 73 golongan, kulluhum finnar, illa wahidatan, kecuali yang selamat. Siapa yang selamat? Innama ilahukum ilahu wahid. Adalah yang mentauhidkan Allah. Karena tadi Syiah ada yang baik, ada yang buruk. Demikian pula kita Islam. Ada Islam teroris. Ada Kristen misionaris. Ada Yahudi yang Zionis. Sahabat, inilah kita harus pandai memilih dan memilah. Karena sesungguhnya pada saat Allah bicara Yahudi adalah tentang Yahuda, orang yang mendapatkan petunjuk. Yahudi itu baik. Maka tadi ada yang selamat dari semua. Ya. Jadi jangan selalu kita mengatakan seluruhnya tadi semua. Maka Nabi pun tidak mengatakan seluruhnya. Ada yang satu golongan. Kan Islam pun 73 golongan. Ternyata Nabi hanya mengatakan satu. Adalah yang wahada yuwahidu tauhidan. Yang dia mentauhidkan Allah. Sahabat yang selamat. Ya. Maka disinilah tentang juga apa namanya yang harus dipahami juga oleh sahabat-sahabat kita di Kristen yang tadi. Karena Kristen pun sudah menjadi 72 golongan sahabat. Yang kita saksikan di sini ada apa namanya dulu Martin Luther King adalah dia membuat aliran yang disebut Protestan, yang protes dari semua. Ya, ya mungkin antara NU dan Muhammadiyah lah kurang lebih begitu. Tadi semua. Maka inilah sebuah proses belajar kepada kita. Gak usah kita saling menyalahkan. Gak usah saling apa namanya merasa paling benar sendiri. Gak usah kita merasa paling sempurna. Marilah kita semuanya hidup ini adalah tentang proses belajar dari Allah kepada kita tentang memahami termasuk agama kita dan semua. Ya,
Maka di dalam ayat ini Allah sebetulnya menegur kepada mereka orang Kristen adalah yang katakan la taglu fi dinikum wala taqulu 'alallahil haq. Janganlah bicara kepada Allah yang tidak benar gitu kan tadi. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimat, sesungguhnya Isa adalah putranya Maryam, adalah Rasulullah, utusan Allah. Dia bukan Allah. Nah, disinilah ada benang merah sesungguhnya. Benang merah yang harus dipahami. Karena pada dasarnya tiada satupun makhluk di dunia ini kecuali ada tajaliyat. Perwujudan Allah sebetulnya. Tidak salah pada dalam, maka itulah kenapa dalam setiap agama itu memiliki adalah faktor 3. Tetapi salahnya di sini adalah menganggap adalah Tuhan Bapa, Tuhan. Tadi semua Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Padahal sebetulnya ada 3 itu satu sebetulnya. Dan Islam pun ada Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Sebetulnya juga 3. Hindu ada Wisnu, adalah antara Brahma, Siwa, dan Wisnu. 3 sesungguhnya. Itulah kitabnya Tripitaka. Kemudian Kristen Trinitas. Sebetulnya juga Islam walaupun tidak sama maknanya tetapi juga adalah terbagi dari, karena kata baginda Nabi adalah Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, dan adapun adalah Allah Abu Hayat. 3 tapi 1. Seumpama gula dan manis dalam kopiko, seumpama gula dan manis dalam sugus. Nah, ini juga harus dipahami oleh kita. Nah, sekelompok orang Kristen tadi yang justru menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan dari semua. Nah, dalam konsep Islam sendiri pun sebenarnya pada saat manusia itu sudah sampai pada makom arian yang sudah fanaul fana, maka dia disebut dengan Malikin Nas, Rabbin Nas, Ilahin Nas. Robnya manusia adalah pasti manusia. Nah, ini juga harus dipahami kepada manusia yang sudah hilang, yang sudah fana billah, bako billah. Sesungguhnya adalah juga setiap manusia, makhluk ini adalah, karena kata Abah juga, semuanya adalah hanya tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat, penampakan. Maka apalagi manusia dengan sifat 20-nya, kita ini adalah merupakan penampakan sesungguhnya. Ya. Tetapi juga harus bijaksana karena ada bahasa-bahasa mazhab yang harus dipahami dari semua ya. Alqaha ala Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rasuli wa la taqulu salasatun. Dan janganlah kamu katakan 3. Tuhan itu 3, jangan. Maka itu pun di dalam Islam sekalipun Nur Insan, Nur Muhammad itu tidak disebut 3. Dia adalah 1, ya. Tetapi dalam 3 dimensi dari semua. Itulah kenapa manusia yang sudah tercerahkan disebut Yasin. Yasin itu punya 3 gerigi. Maka itulah manusia pun dibagi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Karena pada saat ada jasadnya, ada hatinya, itulah kenapa kata Abah juga. Pada saat turun Al-Quran sekalipun adalah dengan 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka kenapa kata Lailatul Qadar diulang 3 kali. Sahabat. Dan itulah kenapa tubuh manusia disebut dengan qalbul Quran. Dan jantung manusia Yasin disebut tubuh manusia disebut Ummul Quran, Fatihah. Adapun jantungnya manusia disebut dengan Ummul Quran Yasin. Maka sesungguhnya Yasin itu punya 3 gerigi. Itu sesungguhnya adalah. Tapi kesalahan daripada saudara kita adalah menganggap adalah Isa sebagai, walaupun secara ini adalah, kalau Abah pernah ketemu dengan seseorang pendeta, dia adalah pendeta Katolik, ya. Abah di Alhambra saat itu, dia adalah sebagai guide di Alhambra saat itu. Dia menjelaskan tentang begini, ya. Sesungguhnya adalah tidak seperti kebanyakan, sama saja. Kan di Islam pun ada banyak yang menyimpangnya. Di Yahudi pun ada yang menyimpangnya. Di Nasrani pun demikian, sahabat. Maka Nasrani yang Abah ketemu adalah seperti di Inggris, di mana sesungguhnya mereka adalah tauhidnya sangat lurus, sahabat. Ya. Bahkan mereka saumnya 40 hari.
Katolik itu saumnya 40 hari. Nah, disinilah yang harus, karena ingat, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam adalah agama yang sudah diadu domba, agama yang sudah dihancur leburkan, agama yang sudah dijadikan alat politik, agama yang sudah dijadikan alat kekuasaan adalah elit global, pemilik modal adalah dari awal penciptaan agama itu sendiri. Nah, ini juga harus kita ngerti kisah sejarahnya. Siapa yang pertama kali mendengungkan tentang Musa adalah nabi terakhir. Itulah kenapa sebagian orang-orang Yahudi yang ini menolak datangnya Isa. Yang dia mengatakan, pada saat orang Kristen mengatakan Isa adalah Rasul yang terakhir. Demikian pula perseteruan bertambah lagi pada saat Islam lahir. Muhammad adalah lahir. Dan kemudian Muhammad dianggap sebagai Rasul juga yang terakhir. Maka disinilah sesungguhnya, tapi kalian harus bijaksana memahaminya. Karena pada dasarnya ngomongin Yahudi, ngomongin Nasrani, ngomongin Islam. Bahkan dalam Islam sendiri ada Islam, ada silmi, ada salah. Sebenarnya juga adalah kita harus luas pemahamannya, ya, tentang Yahudi, tentang Nasrani. Maka tafsir-tafsir seperti Lataiful Isyarah, tafsir Al-Kabir ya, dari Ibnu Ajibah, Lataiful Isyarah dari Imam Kusyairi, tafsir Al-Jailani dari sudah tidak lagi mengatakan Ghairil Maghdub dan Dhalin itu Yahudi dan Nasrani. Karena memang di situ tidak ada penuduhan kepada siapapun yang beragama. Yang dimaksud oleh Allah Yahudi dan Nasrani di situ adalah orang-orang yang tertutup dari semua, ya, pada dasarnya. Bagaimana mereka disebut Yahudi dan Nasrani sementara Ibrahim sudah Islam? Dan istilah Islam sudah ada jauh sebelum Ibrahim sesungguhnya. Maka disinilah adalah tentang kedewasaan memahami, ya, dan semuanya kita serahkan kepada Allah semuanya, ya. Maka di sini juga maka Allah melarang kepada orang Kristen fa aminu billahi wa rasuli wala taqulu salasatun adalah intahu khairallahu, dan itu lebih baik kalau seandainya kamu tidak mengucapkan itu. Kemudian innamallahu ilahun wahid subhanahu ayyakuna lahu ada waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa kafa billahi wakila. Dan wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah. Hanyalah Rasulullah, makhluk yang diciptakan dengan kalimahnya. Nah, ini kalimahnya. Sebetulnya nggak aneh. Ruh itu kan ditiupkan semua juga, sahabat. Jasad. Nah, adapun jasadnya Isa sama. Jasadnya Isa itu adalah dari ibunya. Jasadnya Isa itu. Kan untuk penciptaan jasad Allah palyandulil insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Itu adalah wa khalaqal insan min nutfatin amsaj, campuran. Tetapi Isa itu adalah murni. Hanya ruh saja yang ditiupkan oleh Jibril. Langsung, sahabat, Isa itu. Itulah Allah mengatakan Isa itu adalah makhluk yang terkenal di bumi dan di langit bahasanya. Masyhur di bumi dan di langit Isa itu. Maka itulah tentang Isa, ya. Sesungguhnya nanti manusia sebelum dia memiliki jiwa Isa yang pemurah, penyayang. Nah itu. Jadi lahirnya Isa itu kalau menurut Abah sekali lagi adalah lahirnya jiwa sosial. Lahirnya jiwa menyayangi. Lahirnya jiwa menjaga. Lahirnya jiwa adalah saling melindungi, menyayangi, memaafkan. Bukan sosoknya dari semua. Tapi kalau panjenengan mengimani itu silakan urusan panjenengan dari semua, ya. Tapi bagi Abah pribadi adalah setelah Abah memahami tentang hadis Nabi bahwa sesungguhnya tandanya kiamat kata Nabi 10 yang pertama mengeringnya Danau Tibrias, kemudian muncullah duhon. Itu ada tentang mengeringnya kesadaran akan membawa adalah keringnya juga pemikiran tadi semua, jauhnya daripada Allah dalam pikirannya. Akhirnya membawa pada Ya'juj wa Ma'juj,
Manusia itu akan selalu memilih untung dan rugi, suka dan enggak suka, surga dan neraka, dan ini hari ini terjadi semuanya. Ya. Kemudian akhirnya datanglah di situ Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk yang selalu melihat pada satu. Dajjal itu muncul, sahabat, akibat daripada manusia hanya memilih satu saja, apa yang dia sukai. Disinilah yang harus kita pahami, kenapa kita tidak boleh dualitas. Ya'juj wa Ma'juj, karena ke sana kanan Juj, ke kiri Juj, maka kita suka diperintahkan untuk kulliyun, kembalilah pada kul, kembalilah pada Allah, bukan Jujnya dari semua, bukan kanan makhluk, kiri makhluk. Itulah Syaitanillah mengatakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Dan janganlah kalian berpindah hanya dari makhluk menuju makhluk, berpindahlah dari makhluk, kembalilah kepada Allah. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Jadi pada proses penciptaannya Isa ini memang spesial. Langsung ditiupkan ruhnya. Tetapi sebenarnya juga semua juga begitu sebenarnya. Maka ini bisa Isa, maka dikatakan Isa adalah napasmu. Jadi kita ini di sini ada makna terselubung antara makna syariat dan hakikat. Isa ruhullah, Isa kalamullah, ya dari kun semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Nah, Isa ini adalah, kalau menurut Abah adalah tentang adalah. Nah, adapun Allah menegur lagi kepada mereka adalah bahwa Isa itu sama dengan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan bagi Allah adalah seperti sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ya. Dikatakan adalah khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sahabat. Jadi pada dasarnya tubuh Isa itu adalah dari makanan. Jadi tubuhnya Isa adalah diciptakan. Ya. Maka Allah mengatakan tentang penciptaannya. Ada sisi bumi Isa itu. Maka tidak benarlah kalau seandainya Isa itu adalah putranya Allah. Dari semua. Ya.